Hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, Shifurio3012 di channel YouTube gue. Jadi seperti biasa, Kamis malam kemarin, Bang Dream AV Mujika tayang dengan episode terbarunya. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan dengan Mutsumi yang kesulitan dengan masalah mentalnya hingga pada akhirnya melakukan perjanjian dengan setan, yang merubah kepribadiannya juga. Di episode kali ini kita langsung diperlihatkan dengan dampak dan akibat dari perubahan kepribadiannya, dan juga pecahnya konflik dari AV Mujika. Oke, gua rasa sekian basa-basinya karena gua pengen langsung masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream AV Mujika episode 4. Masih melanjutkan perubahan sifat dan kepribadian Mutsumi, di mana apa yang dilakukan Mutsumi atau Mortis pada episode sebelumnya ternyata menjadi viral dan banyak yang mengapresiasi akting Mortis di atas panggung. Di sini, waktu AV Mujika melakukan wawancara di televisi, Mortis mengatakan dia melakukan akting karena dia nggak tahu lagu-lagunya AV Mujika. Dan Soyo yang nonton acara itu langsung dibuat terbengong dengan perubahan sifat Mutsumi. Terus, waktu di sekolah, Soyo terus merhatiin Mutsumi dan seolah bertanya-tanya, apa yang salah dengan kepala anak ini? Nah, ngelihat perubahan sifat Mutsumi atau kemunculan Mortis, itu membuat gue akhirnya tercerahkan dengan apa yang terjadi pada Mutsumi. Dan kenapa Mutsumi cukup banyak tersenyum di opening. Kayak di scene waktu dia main gitar sama naik komedi putar. Itu karena yang muncul di opening itu bukan Mutsumi, melainkan Mortis. Dan juga lirik di opening yang bagian, kau sudah membuang nama itu. Sekarang juga bisa sedikit dipakai atau sedikit merujuk pada Mutsumi. Meskipun memang Mutsumi itu nggak membuang namanya, lebih ke arah dia dipaksa untuk tidak jadi Mutsumi lagi. Oke, next. Setelah opening diputar, kita diperlihatkan pada dampak positif dari perubahan sifat Mutsumi pada member-member AV Mujika. Di mana perubahan itu membuat para member-member yang lain jadi lebih akrab satu sama lain, bahkan Umiri sekalipun. Tapi ngelihat perubahan suasana dan aura keakraban yang kuat antara mereka, Saki jadi satu-satunya orang yang nggak terpengaruh pada keadaan positif tersebut. Terus dia nanya ke member yang lain, lu semua kenapa sih? Bukannya baru kemarin kita berantem? Lah, sekarang udah akrab-akraban. Terus Nyamun jawab, lah, salahnya di mana? Oke, gua tahu berantem itu memang nggak baik, tapi bukannya mereka tuh harusnya agak sedikit canggung satu sama lain. Apalagi nggak ada satu member yang minta maaf satu sama lain soal kejadian di episode sebelumnya. Dan bukannya perubahan sifat Mutsumi yang awalnya pesimis jadi optimis itu jadi tanda tanya besar bagi setiap member? Dari sini kita diperlihatkan setiap member tuh masa bodoh sama apa yang terjadi. Toh ini adalah perubahan yang positif, jadi kenapa nggak terima aja? Ngedengar statement yang kayak gitu, Saki malah makin bingung. Ini orang-orang pada napa? Terus Saki juga nanya ke mereka, apa mereka itu nggak nganggap ini sebagai masalah serius? Entah itu dari aksi Mutsumi dan perubahan sifatnya, aura yang tiba-tiba berubah di antara mereka sama konser yang berantakan. Dan juga mereka yang padahal lagi tour, tapi mereka belum latihan sama sekali semenjak debat di stasiun di episode sebelumnya. Tapi waktunya mau nanya kapan lagu barunya mereka selesai, Saki malah terpojok dengan cara yang mengejutkan. Ini seolah kayak sindiran ke Saki dari Nyamu. Lu ngomong doang nih masalah serius buat band, tapi lagu baru aja belum lu selesain. Terus waktu member-member lain pada bubar karena ada kerjaan, Saki ditinggal sendirian sambil memendam kemarahan dan kekecewaan dalam dirinya. Di sini pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Hiroki7258 yang memberikan pendapatnya di episode sebelumnya dan membuat gue tercerahkan sekaligus kembali diingatkan soal ini. Gue bakal gabungin pendapatnya dia sama pendapat gue soal Saki. Entah yang di episode sebelumnya ataupun di episode ini. Jadi gue kan bilang kalau alasan Saki membentuk AV Mujika itu karena pengen bermusik dan bermain band. Alasan yang simpel dan sederhana kalau memang beneran terjadi. Dan Hiroki-san juga setuju dengan itu. Tapi di sini dia nambahin alasan Saki ngebentuk AV Mujika itu karena Saki pengen bermain musik di ranah profesional. Dan alasan ini didorong oleh keadaan dia saat ini. Dimana ini juga balik lagi ke episode 1. Kita kan dikasih tahu kalau anak seumuran Saki yang waktu itu tuh masih SMP, susah buat dapat kerja part-time. Sampai dia cuma bisa nganterin koran doang. Dan alasan dia keluar dari Crush itu karena mau fokus cari uang buat bisa ngidupin dirinya sama ayahnya. Tapi langkahnya bisa dibilang kemungkinan gagal. Hingga pada akhirnya dia mulai menyusun strategi di mana dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Yaitu dengan bikin band yang punya konsep unik dan nantinya bakal viral.
Dia benar-benar nyusun rencananya tuh step to step. Jadi kayak setelah ngakuin ini dia bakal ngapain lagi, setelahnya bakal ngapain, dan setelahnya lagi bakal ngapain lagi. Ini menjawab rasa penasaran gua di episode 1 waktu Saki bilang ke nyamuk kalau mereka tuh bakal buka topeng mereka di waktu dan di momen yang tepat atau terbaik. Karena seperti yang disinggung nyamuk, kalau memang Saki ngincar viral dalam tanda kutip, bukannya bakal lebih bagus langsung mengekspos muka membernya, yang dimana setiap membernya juga kan orang terkenal. Dan Saki memang tahu hal tersebut. Tapi dia simpan itu untuk saat terbaik dari AV Mujika nanti, yang udah menoreh banyak prestasi. Kayak mungkin udah mencetak rekor, udah bikin banyak album, atau mungkin udah melanglang buana di mana-mana. Dan setelah itu, Saki bakal mengekspos muka setiap member-member, yang dimana itu akan semakin menaikkan popularitas AV Mujika, dan nantinya bakal jadi karir jangka panjangnya Saki. Ini kembali mengingatkan gua kalau AV Mujika itu memang band yang diciptakan untuk hiburan atau entertainment. Yang dimana gue sedikit melupakan ini karena terlalu fokus pada emosi dan perasaan karakter-karakternya. Ini juga menjawab rasa penasaran gue kenapa Saki menjalankan AV Mujika dengan cara yang berbelit-belit dan berdarah seperti ini. Karena memang sebatas dia pengen menjalankan AV Mujika seperti yang dia rencanakan. Dan Saki di episode kali ini merasa kesal karena rencananya jadi berantakan. Dan orang-orang lebih suka AV Mujika berakting daripada bermusik. Ini melukai perasaan Saki yang pengen musiknya jadi harapan terakhir dia. Oke, balik lagi ke pembahasan episodenya. Waktu Wika sama Mutsumi atau Mortis mau pergi ke tempat pemotretan, mereka terlibat pembicaraan mengenai keadaan Saki. Di sini Wika khawatir soal Saki dan Mortis bertindak seolah peduli pada Saki. Namun pada kenyataannya dia itu membenci Saki seperti yang dia sebut di episode sebelumnya. Dan juga Mortis dalam tanda kutip menitipkan Saki ke Wika itu seolah jadi upaya Mortis untuk menjauhkan Saki dari Mutsumi. Kemudian scene beralih pada Saki yang coba menyelesaikan lagu barunya. Tapi dia kemudian teringat kembali pada Mutsumi dan mempertanyakan apa yang terjadi. Ya, Saki jadi satu-satunya orang yang waras di episode kali ini. Kemudian Wika datang dan menyampaikan pesan Mortis pada Saki, yaitu Kenko ni yakunai. Wika buat gua masih terombang-ambing buat perannya. Di episode sebelumnya dia udah lumayan bagus terlibat pada konflik AV Mujika. Tapi di sini dia sekali lagi dalam tanda kutip membadut. Dia seharusnya udah tahu sama keadaan Mutsumi sama Saki. Karena di episode sebelumnya dia nguping pembicaraan mereka berdua. Yang gak tahu juga sih dia dengar omongan mereka atau enggak. Tapi ya seenggaknya dia mulai mempertanyakan keadaan Saki dan mulai mengingat-ingat lagi rentetan kejadian yang dia lihat dialami oleh Saki. Tapi di sini dia kembali ingat sama apa yang terjadi antara Saki dan Mutsumi di episode sebelumnya aja. Enggak. Scene kemudian kembali beralih dan kali ini menyoroti Taki dan Umiri. Dimana Umiri yang sekarang sering bolos pelajaran minjem catatan Taki buat dia lihat dan tulis di rumahnya. Gue cukup suka chemistry antara Taki sama Umiri di sini. Kayak temen yang gak akrab-akrab banget tapi mereka percaya satu sama lain. Oke, lagi dan lagi. Kita ditunjukkan pada member Maigo yang terlibat sama member AV Mujika. Sejauh ini mereka memang belum terlibat jauh, masih sebatas orang yang tahu masalah mereka sebagai pihak luar. Kemudian scene beralih dan menunjukkan AV Mujika sedang berada di acara televisi. Di sini pembicaraan mereka memang tidak terlalu panjang. Tapi satu hal yang menarik adalah Nyamu yang merasa terganggu dengan omongan Mortis. Bukan karena hal yang rumit, tapi karena Nyamu ngelawak, tapi lawakannya malah dipatahin sama Mortis. Yang otomatis bikin perhatian orang-orang tertuju pada Mortis. Kemudian waktu si Nyamu ini pulang, dia langsung melampiaskan kekesalannya dengan minum cafe latte ukuran badag. Dia frustasi karena nggak bisa menang tenar ngelawan orang terkenal dan berbakat. Kemudian setelahnya Nyamu dapat telepon dari ibunya. Gua sempat berpikiran negatif apakah hubungan Nyamu dengan orang tuanya itu tidak baik. Tapi ternyata tidak. Nyamu langsung angkat telepon ibunya dengan gembira dan langsung merengek ke ibunya kayak anak kecil. Terus cerita apa yang terjadi pada dia beberapa waktu yang lalu. Di sini bahkan ditunjukin Nyamu hampir nangis karena nasihat ibunya. Terus juga dia dengar suara adik-adiknya yang bikin dia makin semangat. Pandangan gua pada Nyamu sedikit berubah setelah lihat scene ini. Mungkin alasan Nyamu terus mencari ketenaran dan popularitas, mungkin aja karena keluarga Nyamu itu punya masalah ekonomi. Dan Nyamu berusaha buat ngebantuin keluarganya lepas dari masalah itu.
Apalagi kedengeran dari suara ibunya kalau mereka itu tinggal di desa dan punya logat khusus. Ada yang tahu nggak logat dari daerah mana itu? Terus juga dari cara ngomongnya, nyamuk ini tuh kelihatan anak yang sayang sama orang tuanya. Sama kakak yang baik bagi adik-adiknya. Mungkin nama Amoris milik nyamuk bukan merujuk pada cinta dari fansnya, tapi pada cinta dari keluarganya. Kemudian scene beralih pada Ave Mujika yang lagi gladi bersih di Fukuoka. Dan salah satu staff nyaranin mereka buat cek sound. Tapi waktu Mortis dikasih gitar, dia malah nolak. Dengan alasan dia nggak butuh gitar dan dia juga nggak bisa main gitar. Tentunya itu jadi kabar yang benar-benar mengejutkan keluar dari mulut Mutsumi. Terus di backstage mereka membicarakan hal ini dengan serius. Di sini juga Mortis ngasih tahu kalau dia itu tuh nggak pernah bermain gitar sepanjang hidupnya. Dan juga jatuhin bom lagi dengan bilang, bukankah kita baik-baik saja tanpa gitar? Gak lama setelahnya, Saki nyeret paksa Mortis keluar dan terjadilah pembicaraan yang bukan cukup lagi sini, sangat serius. Saki yang udah muak nanya ke Mortis apa yang dia pikirkan dengan semua tindakannya. Udah mah dia ngancurin perform mereka pakai improvisasi yang gak perlu dan sekarang bilang gak bisa main gitar. Saki sampai bilang dia gak bisa memahami Mutsumi yang sekarang. Di sini dengan enteng Mortis bilang ini demi Ave Mujika. Di sini juga dia ngejelasin ke Saki. Saki kan bilang kalau selalu dia yang berbicara buat mewakili Mutsumi ke yang lainnya. Sekarang giliran Mortis yang berbicara pada yang lainnya untuk mewakili Saki. Dia juga ngejelasin secara tersirat kalau dengan tindakannya yang menyatukan member yang lain, lalu improvisasi dia di atas panggung, serta dirinya yang mewakili Saki bicara, itu akan membuat Ave Mujika terus ada dan mereka akan bisa selalu bersama untuk seumur hidup. Sama seperti apa yang Saki inginkan atau ucapkan. Karena bagi Mortis, hal itulah yang membuat Saki begitu terpaku pada band. Kemudian, akhirnya Saki sadar kalau yang ada di hadapannya itu bukan Mutsumi, dari cara dia manggil dirinya dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Di sini Mortis bilang kalau Mutsumi udah mati, atau lebih tepatnya dia tertidur seperti orang mati. Dan akhirnya Mortis mengungkapkan jati dirinya di hadapan Saki. Dan gua rasa arti nama Mortis yang tak takut akan kematian kayaknya jadi merujuk pada Mutsumi yang dalam tanda kutip tewas dan dirinya digantikan oleh Mortis. Di sini Mortis ngejelasin kalau dia udah bareng-bareng sama Mutsumi sejak lama dan mereka bermain dan mengobrol bersama. Yang entah ini memang terjadi dengan Mutsumi yang bermain bersama Mortis sebagai teman imajiner atau cuma dari pengakuan Mortis dari sudut pandangnya doang. Dia juga ngejelasin kalau waktu Mutsumi itu ngikutin Saki sama Uika, itu rupanya Mutsumi mau minta pertolongan ke Saki. Tapi karena keegoisannya, Saki membuat Mutsumi sangat terluka. Sampai membuat Mutsumi beranggapan kalau nggak ada lagi orang yang peduli sama dirinya. Dan akhirnya nerima Mortis buat mengambil alih tubuhnya. Sementara dirinya mutusin buat tertidur dengan lelap. Dan karena alasan itulah Mortis membenci Saki. Karena Saki menyakiti Mutsumi. Mendengar itu bikin Saki kaget, takut sekaligus merasa bersalah. Di sini juga Mortis nambahin kalau bakal menjaga band yang disayangi oleh Mutsumi dan juga ngasih tahu Saki kalau Saki masih seperti ini mungkin aja Mutsumi nggak bakal balik lagi sampai kapanpun. Gue sempat mempertanyakan dengan berubahnya sifat Mutsumi yang negatif ke Mortis yang positif, itu bakal ngasih efek apa dan drama apa. Ternyata langsung dijawab di episode ini. Mortis itu bukan pribadi yang pure baik 100%. Dia punya kebenciannya tersendiri pada orang yang menyakiti Mutsumi. Simpelnya, ya, Mortis itu punya kepribadian yang derek. Di sini tensi cerita langsung naik. Gua kira bakal butuh 2 episode lagi buat konflik memuncak atau sekedar tahu Mutsumi itu punya kepribadian ganda. Tapi ternyata tidak. Justru bagus konflik ini tuh langsung muncul di sini. Kita udah dikasih ketegangan karakter di episode sebelumnya, sekarang kita yang dibikin tegang. Yang gue perlu apresiasi dari scene ini adalah cara mereka membawakan suasananya. Dengan cara langit jadi mendung dan Saki sama Mortis itu kena cahaya merah dari lampu menara radio yang berkedip lambat. Dan kedipan yang lambat bikin suasana jadi tegang, karena kita juga jadi sedikit tersugesti oleh kedipan lampu yang berkedip lambat, dan membuat kita berpikir waktu pun berjalan lambat. Apalagi ada beberapa pengambilan shot yang gue suka banget. Kayak kamera tuh bergerak di belakang punggung Saki sama waktu pengambilan shot dari langit kayak pakai drone. Mungkin bakal lebih bagus lagi kalau misalnya nggak dikasih soundtrack.
Jadi benar-benar latarnya tuh sunyi, cuma Saki sama Mortis doang yang bersuara, dan akhirnya pembicaraan mereka disambut oleh Gledek. Tapi secara overall, scene ini benar-benar bagus banget. Oke, next. Setelahnya, Saki ngasih tahu member yang lain soal Mutsumi yang punya kepribadian ganda, dan suasana tiba-tiba berubah jadi horor. Oke, soal kepribadian ganda Mutsumi, dalam segi medis memang ada penyakit mental yang namanya DID, atau sebuah penyakit mental yang membuat penderitanya memiliki dua kepribadian atau lebih dalam dirinya. Dan buat lebih jelasnya lagi, silakan kalian searching aja di Google. Dan juga terima kasih untuk Chihata Umiri 25san yang udah ngasih tahu gua soal ini di episode sebelumnya. Jadinya gua nggak kaget waktu nonton episode 4 ini. Oke, balik lagi ke pembahasan. Karena ada ketukan yang datang dari pintu, Saki jadi takut dan akhirnya Uika mutusin buat buka pintu. Sumpah, di sini gua serasa nonton film horror thriller. Dan waktu pintu dibuka, Mortis nongol dengan mata melotot. Akhirnya, mereka diskusi soal apa yang bakal mereka lakukan kalau Mortis itu nggak bisa main gitar kayak gini. Sampai akhirnya pembicaraan mereka melebar gara-gara Mortis bilang kalau dia bisa menghibur penonton dengan aktingnya, dan Saki bilang kalau itu bukan lagi band. Terus Nyamu yang udah muak akhirnya angkat bicara. Di sini dia ngasih tahu Saki kalau meskipun ketenaran dia bakal diambil sama Mutsumi, dia bakal maksain dirinya buat tersenyum di hadapan penonton selama itu bisa menghibur mereka. Dia juga ngasih tahu kalau band, konser, dan segala hal yang mereka lakukan itu enggak dilakukan oleh seorang diri. Banyak pihak yang terlibat buat bisa bikin acara mereka itu sukses. Atau intinya di sini Nyamu berusaha nyinggung Saki yang bersikap egois, dan bahkan sampai nanya kenapa enggak Saki aja yang keluar dari Ave Mujika. Selain itu juga yang gua tangkap dari omongan Nyamu itu adalah, kalau lu kerja di dunia hiburan, ya tugas lu buat menghibur penonton. Lu jangan macam-macam kayak mikirin keinginan lu sendiri. Kata-kata Nyamu di sini cukup mengejutkan karena sejauh ini kita diperlihatkan kalau Nyamu itu seolah orang jahat dalam tanda kutip. Tapi omongannya soal para penonton yang bela-belain ngeluarin duit banyak cuma buat nonton Ave Mujika, itu seolah membuat Nyamu jadi orang yang baik hati dan pengertian ke penggemarnya. Meskipun gue kurang yakin 100% Nyamu adalah tipe orang kayak gitu. Tapi untuk saat ini, mari kita terima seperti ini aja dulu. Dan juga di sini cangkang kuat yang membungkus Saki benar-benar hancur lebur. Dimana kita benar-benar diperlihatkan sisi paling lemah dari Saki. Dia yang di episode sebelumnya masih bisa cekcok sama Nyamu, di episode kali ini dia benar-benar tak berdaya, bahkan mengajukan keberatan aja enggak. Terus karena udah muak banget, Nyamu bilang kalau dia mau keluar dari Ave Mujika. Dan juga ngasih pendapat lain soal Saki. Dimana dia sempat berpikir kalau Saki itu adalah anak orang kaya yang rela membuang segalanya. Dan itu ngebikin Nyamu mutusin buat ngikutin Saki. Karena mungkin aja Nyamu itu tuh ada di perahu yang sama dengan Saki. Tapi ngelihat ini, Nyamu benar-benar udah muak sama permainan anak orang kaya yang dimainkan oleh Saki. Ngedengar itu, Saki makin depresi. Karena seperti yang kita tahu, omongan Nyamu soal Saki itu memang benar adanya. Terus pembicaraan mereka berubah ke pembubaran Ave Mujika. Di sini masing-masing member gak ada yang kelihatan mau berjuang buat tetap mempertahankan Ave Mujika. Hingga pada akhirnya Mortis meraung-raung tidak terima dengan pembubaran itu. Terus Nyamu nanya ke Mortis kenapa dia ada di Ave Mujika. Dia ngasih tahu kalau bakat Mortis atau Mutsumi itu asli. Terus bilang ke Mortis atau Mutsumi, yang gua tangkap di sini adalah mungkin aja Nyamu itu ngerasa mau itu dirinya, Saki, Umiri, atau bahkan Wika sekalipun adalah orang-orang payah yang tak berbakat. Dan merasa tidak seharusnya Mutsumi atau Mortis yang punya bakat itu ada di sekitar mereka. Kemudian setelah lagu ending diputar, kita diperlihatkan pada Ave Mujika yang mengumumkan pembubaran mereka. Dan panggung yang mereka tapaki saat ini adalah panggung terakhir mereka. Gue nggak nyangka konfliknya bakal langsung pecah di episode ini dan pembubaran terjadi di episode kali ini juga. Bahkan Maigo aja baru bubar dalam tanda kutip di episode 8 kalau nggak salah. Tapi buat Ave Mujika ini baru seperempat dari seriesnya dan hidangan utamanya udah langsung muncul. Ya, gue tinggal menunggu bakal seperti apa konflik yang akan terjadi selanjutnya. Episode kemudian diakhiri dengan sebuah narasi yang berbunyi, keputusasaan yang dihantarkan keheningan menguasai dirinya. Keheningan itu pula yang menyampaikan akhir dari segalanya. Dan episode selanjutnya yang berjudul Fakta Fugis, Fascianda Petis,
Mari kita tunggu kelanjutan drama Bang Dream AV Mujika yang kita sayangi ini. So, itulah dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown anime Bang Dream AV Mujika episode 4. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gua Furyu3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.